Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas latihan soal atau tryout ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini sudah saya buka ya, di mana ada pertanyaan dan sudah ada jawabannya. Jadi teman-teman yang semalam udah ngerjain tryout IPS-nya pasti udah tahu ya nilai yang didapatkan masing-masing. Nah, di sini kita akan mencoba membahas satu persatu soal yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita kerjakan semalam ya. Yang mulai dari yang pertama, oke. Yang pertama, simbol warna hijau pada peta menandakan daerah. Di sini ada jawaban A laut dangkal, B dataran rendah, C dataran tinggi, dan D pegunungan. Di sini jawabannya yang benar adalah dataran rendah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yang menjawab laut dangkal ada 1 orang, ini salah ya. Yang menjawab dataran tinggi ada 3 orang, salah. Gunungan ada 1 orang. Jadi kalau dataran rendah itu dia disimbolkan dengan warna hijau, sedangkan laut dangkal dia lebih ke warna biru muda. Kalau dataran tinggi dia akan lebih ke warna hijau tua menuju ke coklat muda, dan biasanya pegunungan coklat muda coklat tua. Oke, selanjutnya nomor 2, kerjasama bangsa-bangsa Asia Tenggara merupakan contoh bentuk kerjasama: A. bilateral, B. multilateral, C. regional, ataukah D. ekonomi. Jawabannya benar adalah regional, tapi di sini masih ada dua teman kita yang menjawab salah ya. Nah, ini benar sekali karena di sini ada kata-kata Asia Tenggara, sedangkan Asia Tenggara sendiri adalah suatu wilayah atau regional, sehingga kerjasama yang terjadi antara bangsa-bangsa di kawasan yang sama, khususnya ini di kawasan Asia Tenggara ini, merupakan kerjasama regional. Selanjutnya nomor 3, salah satu dampak positif penanaman modal asing bagi perekonomian Indonesia adalah apakah A. intervensi asing dalam perekonomian, ini bukan dampak positif ya. Yang B. mendorong orang hidup konsumtif, ini juga bukan dampak positif. Yang C adalah kegiatan industri semakin meningkat, ataukah D. ketergantungan terhadap bangsa lain. Jadi di sini yang kita tahu bahwa dampak positif adalah C, bahwa kegiatan industri ini akan semakin meningkat. Nomor 4, organisasi dunia yang menangani pendidikan adalah apakah A. ILO, B. WHO, C. UNICEF, atau D. UNESCO. Jawabannya adalah UNESCO. Di ILO itu buruh ya, kalau WHO itu kesehatan, UNICEF itu kalau nggak salah apa ya, kayak sejarah sejarah, situs bersejarah kayak gitu ya. Kalau UNESCO ini adalah pendidikan. 5, yang bukan merupakan unsur geografis suatu wilayah adalah A. bentang alam ini merupakan unsur geografis ya. B. letak wilayah juga merupakan unsur geografis. C. luas wilayah juga unsur geografis. D. nama wilayah ini bukan merupakan unsur geografis. Jadi jawabannya adalah D, nama wilayah. Nomor 6, sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai A. pekerja tambang, B. petani, C. pedagang, atau D. nelayan. Nah, ini sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara mata pencahariannya adalah sebagai petani. Kenapa nggak nelayan? Kan wilayah Asia Tenggara terutama Indonesia dan Filipina ini dikelilingi oleh laut ya, merupakan negara kepulauan. Ya, memang merupakan negara kepulauan, tapi kita juga harus ingat bahwa wilayah Asia Tenggara sendiri juga terdapat di yang merupakan sebagian semenanjung Asia ya, di mana di situ terdapat negara Malaysia, kemudian Thailand, Laos, Kamboja. Nah, ini ada juga, kita harus ingat bahwa ada satu negara yang dia tidak dikelilingi oleh laut, itu Laos ya, sehingga mata pencarian sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara ini masih sebagai petani. Nomor 7, perekonomian negara Brunei Darussalam ini bertumpu pada A. bidang jasa, B. pertanian, C. industri, atau D. hasil tambang. Ya, jawaban yang paling benar adalah hasil tambang ya. Nomor 8,
Masyarakat negara maju sebagian besar bertempat tinggal di daerah A. Perindustrian, B. Perkotaan, C. Perdesaan, atau D. Pantai. Jawaban paling tepat adalah di daerah perkotaan. 9. Negara yang dijuluki Paman Sam adalah A. Meksiko, B. Kanada, C. Brazil, D. Amerika Serikat. Jawaban paling benar adalah Amerika Serikat. Nomor 10. Yang bukan merupakan ciri atau karakteristik negara berkembang di bidang sosial kependudukan adalah A. Angka pengangguran tinggi, B. Beban angka ketergantungan tinggi, C. Angka tingkat pendidikan penduduk rendah, atau D. Terpenuhinya fasilitas umum. Yang bukan merupakan ciri karakteristik negara berkembang, di sini yang harus kita ingat adalah kata-kata negara berkembang. Negara berkembang berarti negara yang dia masih belum termasuk negara maju ya, contohnya adalah Indonesia. Nah ini salah satu yang bukan merupakan cirinya adalah terpenuhinya fasilitas umum, karena kebanyakan mayoritas negara berkembang angka penganggurannya masih tinggi, kemudian juga beban angka ketergantungannya juga masih tinggi, dan tingkat pendidikan penduduknya masih rendah. Nomor 11, mata uang Cina adalah, ini semuanya menjawab benar ya, yaitu yuan, B. Nomor 12, Perang Dunia Kedua diawali dengan penyerbuan Jerman ke kota A. Danzig, B. Warsawa, C. Moskow, D. Belgrad. Yang benar adalah ke kota Danzig di Polandia. Nomor 13, dampak positif Perang Dunia II bagi Asia adalah A. Memberi peluang untuk balas dendam, B. Meluaskan daerah jajahan, C. Membuka kesempatan untuk merdekakan diri, atau D. Menjadi pelopor lahirnya PBB. Jadi dampak positif Perang Dunia II khususnya bagi Asia adalah karena waktu itu sebagian besar wilayah negara di Asia ini masih dijajah, sehingga Perang Dunia II ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang terjajah tersebut untuk memerdekakan diri. Jadi jawabannya adalah C ya. Nomor 14, penduduk Jepang umumnya termasuk ras A. Polinesia, B. Melanesia, C. Kaukasoid, atau D. Mongoloid. Ini harusnya jawabannya adalah Mongoloid kalau nggak salah, tapi ini di sini dijawab kayaknya saya waktu itu salah masukin jawaban. Bentar saya cek dulu ya. Kayaknya ini saya salah masukin jawaban deh. Iya, harusnya adalah D ya. Harusnya adalah Mongoloid, bukan Polinesia. Jadi ini nanti akan saya benarkan ya. Jadi jawaban yang benar adalah Mongoloid, yang D, yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 15 ya. Kerjasama ekonomi bilateral adalah A. Kerjasama ekonomi antar dua negara, B. Kerjasama ekonomi antar negara dalam satu wilayah, C. Kerjasama ekonomi antar negara-negara di dunia, atau D. Kerjasama ekonomi antar negara penghasil komoditas yang sama. Jawabannya paling benar adalah A. Merupakan kerjasama antar dua negara. Nomor 16, barisan pelajar pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ini disebut A. Fujinkai, B. Keibodan, C. Gokukotai, atau D. Suishintai. Jawaban paling benar adalah C. Gokukotai. Nomor 17, pemimpin delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville adalah A. Sultan Syaril, B. Amir Syarifuddin, C. Muhammad Hatta, atau D. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jawaban paling benar adalah Bapak Amir Syarifuddin. Nomor 18, di Indonesia yang merupakan bank sentral adalah A. Bank Indonesia, B. Bank Rakyat Indonesia, C. Bank Pembangunan Indonesia, atau D. Bank Negara Indonesia 46. Jawaban paling benar adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral ya, yang mengatur keuangan utama negara. Nomor 19, perlawanan peta di Cilacap dipimpin oleh A. Teuku Hamid, B. Dr. Ismail, C. Kosairi, D. Muradi. Jawaban paling benar adalah Kosairi. Nomor 20, nilai mata uang yang dibandingkan dengan nilai mata uang negara lain disebut nilai A. Internal, B. Real,
C. Intrinsik. D. Eksternal. Jawaban paling benar adalah nilai eksternal, karena kita membandingkan antara nilai mata uang tersebut dengan nilai mata uang negara lain. Itu eksternal ya. Kalau misalnya intrinsik, real atau internal ini nanti bahasnya beda. Oke. Nomor 21, berikut yang merupakan fungsi devisa adalah, ini udah benar semuanya ya, jadi sebagai alat pembayaran luar negeri. Nomor 22, Perang Dunia Kedua di medan Asia Pasifik ini diawali dengan A. Penyerbuan Jepang ke pangkalan armada laut Amerika di Filipina. B. Penyerbuan armada angkatan laut Rusia di Pearl Harbor oleh Jepang. C. Penyerbuan angkatan armada laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii oleh Jerman. D. Penyerbuan pangkalan armada laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii oleh Jepang. Ini yang benar adalah D. Jadi Jepang waktu itu menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor, Hawaii. Nomor 23, Amerika Serikat dan Rusia atau Uni Soviet sebagai pemenang dalam Perang Dunia II tumbuh menjadi negara raksasa atau adikuasa. Hal ini akibat Perang Dunia II di bidang politik ya. Jadi di bidang politik ini Amerika dan Rusia tumbuh menjadi negara adikuasa. Nomor 24, perbedaan waktu terjadi akibat adanya perbedaan A. letak geomorfologis, B. letak geografis, C. letak astronomis, atau D. letak geologis. Jawabannya adalah letak astronomis. Jadi perbedaan waktu, kemudian juga ada perbedaan iklim, ini menyebabkan terjadinya disebabkan oleh adanya perbedaan letak astronomisnya. Letak astronomis itu yang disimpulkan dengan letak berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur ya. Nah, kalau misalnya letak geografis itu gimana? Letak geografis ini biasanya lebih ke kesamaan komoditas, atau juga bisa jadi kesamaan kayak hewan yang hidup di sana. Jadi kayak misalnya Indonesia ini kan karena ada di antara Asia dan juga Australia, kebanyakan hewannya itu juga merupakan hewan campuran antara, ada yang hewan dari Asia, kemudian juga ada hewan yang dari Australia, dan juga ada juga hewan peralihan gitu ya. Selanjutnya nomor 25, kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia adalah A. Mataram, B. Tarumanagara, C. Kutai, D. Sriwijaya. Jawaban paling benar adalah Kutai ya. Kutai ini masih ingat kan, Kutai ini berada di wilayah Kalimantan. Nomor 26, gempa yang ditimbulkan akibat aktivitas gunung api disebut gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa bumi dalam, atau gempa runtuhan. Jawaban paling benar adalah gempa vulkanik ya, karena kita tahu bahwa vulkanik ini lebih ke aktivitas gunung berapi. Nomor 27, negara penghasil minyak bergabung dalam A. APEC, B. PBB, C. OKI, D. OPEC. Jawabannya paling benar adalah D. OPEC atau OPEC. Jadi ini adalah organisasi negara-negara penghasil minyak. Kalau APEC apa? Kemarin sudah bahas bahwa APEC ini merupakan Asia Pasifik Economic. Jadi ini lebih ke negara-negara Asia Pasifik. Kalau PBB negara-negara dunia ya. Benua terluas, nomor 8, benua terluas di dunia adalah, kita tahu bahwa benua terluas adalah Asia. Oke. Nomor 29, penduduk asli Australia adalah jelas ya aborigin. Kalau Indian itu Amerika. Nomor 30, menurut sifatnya kebutuhan manusia terdiri dari, ini menurut sifat dulu ya. Kita akan lihat bahwa A. kebutuhan primer, B. sekunder, dan tersier, ataukah di sini kalau yang ini sekarang dan masa depan, kemudian individu dan kolektif, ataukah kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau menurut sifatnya, kebutuhan manusia ini dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya nomor 31, berikut ini yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda setelah proklamasi adalah A. Indonesia membantu Jepang menghadapi Belanda, B. Indonesia membantu Sekutu menghadapi Belanda, C. NICA membantu mengamankan Jepang, atau D. NICA berusaha mempersenjatai KNIL. Jawaban paling benar adalah D, bahwa NICA berusaha mempersenjatai KNIL yang kembali ke Indonesia
karena tidak terima bahwa Indonesia itu sudah dinyatakan merdeka. Nomor 32, penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, ini disebut dengan A. Angkatan kerja, B. Karyawan, C. Tenaga kerja, atau D. Buruh. Jawaban paling benar adalah angkatan kerja. Nomor 33, salah satu isi dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Pembentukan Badan Konstituante, B. Berlakunya kembali UUD 1950, C. Pembubaran PRS dan DPRS, atau D. Berlakunya kembali UUD 1945. Jawaban paling benar adalah D. Berlaku kembali UUD 1945. Kemudian nomor 34, dampak negatif dari modernisasi antara lain kekeluargaan dan gotong royong semakin berkurang. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia sedikit, modernisasi kurang berhasil, pengaruh pola hidup modern, ataukah banyak industri di kota-kota besar. Jawaban paling benar adalah karena pengaruh pola hidup modern, di mana pola hidup modern ini kita dituntut serba cepat ya. Kemudian juga masyarakat lebih individualistis, lebih sering sendiri-sendiri, lebih kurang memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga antara rasa kekeluargaan dan juga gotong royong antara masyarakat ini semakin berkurang. Selanjutnya nomor 35, pada peta umum garis berkelok-kelok menunjukkan A. Sungai, B. Gunung, C. Rawa, D. Danau. Jawaban paling benar adalah sungai ya. Selanjutnya nomor 36, organisasi yang dibentuk Amir Syarifuddin untuk menggerakkan aksi PKI di Madiun adalah A. Pemuda Rakyat, B. Front Pembela Rakyat, C. Front Demokrasi Rakyat, D. Kesatuan Rakyat Tertindas. Jawaban paling benar adalah FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Oke, nomor 37, salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan menumpas pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat adalah A. Pasukan Siliwangi mudah menyerah, B. Persenjataan pasukan DI atau TII lebih unggul, C. Medannya berupa pegunungan-pegunungan, atau D. Rakyat tidak mau bekerja sama dengan TNI. Jawabannya adalah karena memang medan di Jawa Barat ini kebetulan adalah berupa pegunungan, sehingga ini mempersulit pasukan TNI ya dalam hal menumpas pemberontakan DI-TII. Waktu itu sebenarnya nama pasukannya nggak pasukan TNI sih, cuman karena memang TNI di bawahnya pasukan punya negara Indonesia, jadi dalam hal menumpas pemberontakan ini. Nomor 38, salah satu isi Komando Rakyat atau Trikora tanggal 19 Desember 1961 adalah A. Gagalkan pembentukan negara Papua bikinan Belanda. Ya benar, ini ada 5 orang yang benar ya, sedangkan yang kemerdekaan Irian Barat pada Indonesia tanpa syarat ini salah. Nomor 39, salah satu peran Indonesia terhadap PBB adalah A. Pernah menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ataukah B. Pimpinan pasukan multinasional dan memerangi Irak, C. Mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian, atau D. Membantu Amerika memerangi negara Afghanistan. Jawaban paling benar adalah Indonesia ini sering mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian, terutama di wilayah-wilayah yang sedang terjadi konflik. Nomor 40, latar belakang diselenggaranya KA atau Konferensi Asia Afrika adalah A. Atas inisiatif negara-negara imperialis di Asia Afrika, B. Bangsa-bangsa Asia Afrika saling berebutan jajahan, C. Bangsa-bangsa Asia Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, atau D. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap perkembangan komunisme. Jawaban paling benar adalah karena bangsa-bangsa Asia Afrika ini merasa bahwa kita sama-sama memiliki persamaan nasib dan sejarah, terutama nasib dan sejarah bahwa dulunya dijajah oleh bangsa-bangsa dari Eropa ya, terutama, sehingga merasa memiliki kesamaan nasib, kesamaan sejarah, dan memutuskan untuk kita membentuk sebuah kerjasama antara di Asia dan Afrika. Baik, 10 soal terakhir. Nomor 41, surat mandat yang diberikan Presiden Soekarno kepada Letnan Soeharto guna memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah ini sering disebut
A. Dekrit Presiden, B. Super Semar, C. Surat Sakti, atau D. Nawaksara. Kita masih ingat ya bahwa Super Semar ini merupakan surat perintah 11 Maret. Nah, surat perintah ini diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Soeharto untuk memulihkan keadaan. Nah, setelah diberikannya Super Semar sendiri, ini secara tidak langsung mempunyai arti bahwa pada saat ini dimulailah namanya masa Orde Baru. Nah, kalau dekret presiden ini masih ingat ya bahwa dia yang dekret presiden itu yang ini kayak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nomor 42, organisasi negara-negara yang berada dalam naungan PBB ini antara lain adalah A. ASEAN, B. APEC, C. MEE, atau K. D. ILO. Yang benar adalah ILO ya, yang berada di bawah naungan PBB. Nomor 43, Jepang mengadakan propaganda dengan gerakan 3A. Sebenarnya ini bertujuan untuk A. menghindari perlawanan rakyat Indonesia, B. menekan partai-partai politik di Indonesia, C. melawan pemerintah kolonial Belanda, atau D. mendapat dukungan melawan sekutu. Jawaban yang benar adalah mendapatkan dukungan melawan sekutu. Jadi pengennya Jepang itu, kenapa sih harus ada gerakan 3A? Ini biar masyarakat Indonesia ini bersimpati dan akhirnya membantu Jepang untuk melawan sekutu, karena waktu itu Jepang sedang Perang Dunia II melawan sekutu. Oke, nomor 44, dalam fungsi masyarakat terdapat norma-norma sosial yang berfungsi A. menetapkan tujuan hidup, B. mengatur pergaulan hidup, C. mencapai kehidupan yang modern, atau D. membentuk masyarakat homogen. Yang paling benar adalah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kenapa itu ada norma-norma sosial? Oke. Nomor 45, sikap kita terhadap datangnya kebudayaan asing adalah A. menolak semua unsur budaya barat, B. disesuaikan dengan kebutuhan bangsa, C. menerima semua unsur pengaruh kebudayaan tersebut, atau D. memilihnya sesuai dengan kebudayaan kita. Kita adalah sikap dalam menghadapi budaya asing yang masuk adalah kita memilih dan memilah budaya mana sih yang dia sesuai dengan kebudayaan kita. Apabila tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Kalau misalnya dia sesuai dan dia bagus, kita bisa mengalahkannya. Nomor 46, yang disebut benua hitam adalah benua A. Asia, B. Afrika, C. Eropa, D. Amerika. Jawaban paling benar adalah Afrika. Nomor 47, tujuan pemilu pertama tahun 1955 adalah untuk memilih A. anggota DPR dan konstituante, B. anggota kabinet, C. presiden dan wakil presiden, atau D. DPR dan MPR. Jawaban yang benar adalah D. DPR dan juga MPR. Nomor 48, strategi awal yang ditempuh Jepang untuk menguasai daerah-daerah Asia Pasifik pada Perang Dunia II adalah A. menarik simpati rakyat di daerah-daerah Asia Pasifik, B. menduduki Filipina yang diduduki Amerika Serikat, C. menghancurkan kekuatan militer Amerika Serikat, D. merebut Indonesia dari tangan Belanda. Yang paling benar adalah menarik simpati rakyat khususnya di daerah-daerah Asia Pasifik agar mereka membantu Jepang dalam berperang melawan sekutu. Oke, nomor 49, dampak positif dari perubahan sosial budaya adalah A. gaya hidup yang meniru barat, C. B. sikap individualistik, C. kesenjangan sosial, atau D. penemuan iptek. Jawaban paling benar adalah penemuan iptek ya, karena memang itu merupakan dampak positif. Untuk kesenjangan sosial, sikap individualistik maupun gaya hidup yang meniru barat ini lebih condong ke dampak negatif ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, unsur budaya barat yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia adalah A. sistem kepercayaan heuristik, C. mesin perontok padi, atau D. penemuan kompor. Yang paling tidak bisa diterima masyarakat Indonesia adalah sistem kepercayaan, di mana sistem kepercayaan masyarakat barat dan masyarakat Indonesia ini berbeda. Khususnya untuk saat ini ya, kebanyakan masyarakat barat itu lebih berpaham tidak mengenal Tuhan atau ateisme, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri baik itu masyarakat modern maupun masyarakat tradisional sendiri masih menganut kepercayaan di mana mereka masih mengenal adanya Tuhan ya, walaupun toh di beberapa daerah di pelosok khususnya ya
Mungkin sistem kepercayaan masih sistem kepercayaan yang sangat tradisional, di mana mereka semacam memuja arwah-arwah nenek moyang ya, tapi mereka masih mengakui bahwa sebenarnya ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan mereka sendiri, kayak gitu. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan soal IPS yang sudah kita ujikan semalam di tryout ujian sekolah. Untuk pembahasan PKN mungkin nanti akan saya berikan kunci jawabannya sendiri, karena memang untuk PKN-nya sendiri ini langsung dibuat oleh pihak PKBM ya, PPI Taiwan, dan kebetulan saya nggak dapat kunci jawaban pastinya, jadi mungkin nanti akan saya berikan kunci jawaban yang saya buat sendiri. Jadi jika nanti kemungkinan ada perbedaan beberapa kunci jawaban, mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga nantinya di ujian sekolahnya maupun ujian nasionalnya semuanya bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal, hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya ya selama 1 tahun ini. Semoga semua yang kita dapatkan selama ini bisa bermanfaat bagi diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.